kembali lagi dalam Sekolah Minggu Pargemit Shalom Kupang. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat yel-yel kita Par Shalom Kupang? Kalau kakak bilang Par Shalom Kupang, adik-adik bilang Senyum, semangat, ceria. Kita ulang sekali lagi. Par Shalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Semua berdiri yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kakak Talia akan memimpin kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini untuk memulai sekolah minggu kami ya Bapa. Bapa, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau tuntun sertai kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kakak Talia. Nah adik-adik silahkan duduk. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sebelumnya mari kita mengangkat pujian dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, agar apa yang akan kami baca dan kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kakaknya akan membacakannya untuk kita semua. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan sampai di mana? Oh, dia sini mengandung lah perempuan itu. Oh. Ya, Kak Fani akan membacakannya untuk kita semua. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Fani bercerita, Kak Fani mau bertanya, siapa yang di sini mempunyai seorang kakak atau teman bermain? Atau siapa yang di sini mempunyai seorang saudara? Pasti adik-adik di rumah semua punya kakak, punya adik, punya teman bermain. Apakah adik-adik semua senang mempunyai kakak, adik, dan teman bermain? Kak Fani yakin semuanya pasti senang, pasti gembira karena punya kakak, punya adik, punya teman bermain. Karena ada kakak, ada adik, ada teman bermain, bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama bercerita, dan tentunya bisa sama-sama bermain. Nah, kira-kira ketika dalam bermain, dalam belajar, dalam bercerita,
ada yang pernah satu dengan satu baku marah atau tidak? Pasti dalam belajar, dalam bermain, dalam bercerita ada yang saling marah, ada yang saling iri, bahkan ada yang saling baku pukul. Nah, cerita ini mau mengajarkan kita bahwa anaknya Bapak Adam dan Mama Hawa itu adalah Kain dan Habel. Dua orang bersaudara yang tumbuh bersama, belajar bersama, bahkan bekerja bersama. Dalam bekerja, mereka pada suatu waktu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah menjaga dan memberkati pekerjaan mereka, dan juga sebagai ungkapan minta berkat kepada Tuhan untuk pekerjaan mereka. Tetapi ketika memberikan persembahan, Tuhan lebih mengindahkan persembahan dari Bapak Habel. Nah, karena Tuhan lebih suka persembahan dari Bapak Habel ini, menimbulkan rasa kecewa, rasa iri hati, bahkan rasa cemburu dari Bapak Kain. Hal ini membuat Bapak Kain marah kepada Bapak Habel. Suatu ketika Bapak Kain mengajak Bapak Habel ke padang. Di sana tiba-tiba Bapak Kain memukul Bapak Habel. Bapak Kain memukul dengan emosi, dengan marah, dengan iri karena Tuhan lebih menyukai persembahan dari Bapak Habel. Bapak Kain memukul Bapak Habel sampai mati. Nah, adik-adik, ketika Bapak Habel sudah meninggal, Tuhan menanyakan keberadaan Bapak Habel kepada Bapak Kain. Nah, di sini Bapak Kain melakukan dua kesalahan atau dua dosa kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Kain melakukan kekerasan kepada Bapak Habel. Yang kedua, Bapak Kain berbohong kepada Tuhan. Di sini Tuhan tidak menyukai Bapak Kain karena dia melakukan dua kesalahan ini. Adik-adik yang manis, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup bersaudara, dalam hidup berteman dengan adik-adik di sekitar, kita harus tetap bersyukur dan tidak boleh melakukan kekerasan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita. Karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang melakukan kekerasan, Tuhan tidak menyukai anak-anak yang sering marah, bahkan Tuhan tidak menyukai anak-anak yang suka berbohong. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan berbuat baik. Jauhkan kekerasan seperti menghina teman, membuat mereka kecewa dan marah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Adik-adik siap hati, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau berdoa bagi kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menolong kami dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Engkau memberkati kami dalam sekolah kami ya Tuhan, dalam pendidikan kami, agar kami boleh bersekolah dengan baik. Tuhan menyertai setiap tugas dan tanggung jawab di sekolah, di rumah, agar apapun yang kami lakukan, boleh kami lakukan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka ya Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan itu semua boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi kehidupan kami di masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus menyertai agar kami dengan sesama boleh hidup dengan keadaan yang kasih, dan Tuhan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menolong bagi pemerintah dan tim medis untuk memutuskan rantai COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami boleh beraktivitas kembali seperti semula ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ini sembahyang kami. Mari mendengar dan menjawab doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk firman yang begitu indah untuk hari ini. Kakak berharap adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Kakak
kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita sama-sama mengangkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini berakhir sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.